Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat? Siapa yang tahu apa makanan favoritnya Yesus? Ada yang tahu? Adik-adik, ada yang tahu makanan favoritnya Yesus apa? Bukan bakso. Bukan bakso. Apa lagi? Apa? Ya, keras. Ikan. Makanan favoritnya Yesus itu ikan. Bukan bakso, apalagi coto, apalagi RW, bukan. Atau paniki, bukan. Tapi makanan favoritnya Yesus adalah ikan. Dan murid-muridnya tahu bahwa Yesus itu suka makan ikan. Dalam teks yang lain, sambungan dari Injil Lukas pasal 24 ini, ketika Yesus menampakkan diri kepada Petrus dan murid-murid yang lain di pinggir pantai, juga Yesus menyiapkan ikan bagi para muridnya. Dan ketika para murid bersama dengan Yesus itu seringkali lauknya itu adalah ikan, sehingga murid-muridnya tahu bahwa Yesus menyukai ikan. Dan ikan ini menjadi tanda bagi para murid, salah satu tanda bagi para murid untuk mengenali bahwa yang menampakkan diri pada mereka itu adalah Yesus. Coba saja bayangkan, kalau kita sementara ketakutan karena ada orang yang baru meninggal, kemudian orang yang kita anggap meninggal itu tiba-tiba ada di tengah-tengah kita. Kalau bayangkan coba, di rumah ada keluarga yang baru meninggal 3 hari yang lalu meninggal, tiba-tiba muncul di tengah-tengah kita. Pasti yang ada dalam pikiran kita adalah bahwa yang muncul ini adalah hantu. Dan itu persis yang dialami oleh para murid ketika mereka merasa kehilangan. Hari Jumat yang lalu mereka kehilangan Yesus, melihat Yesus disalibkan. Semua orang di Yerusalem tahu bahwa ada orang yang disalibkan dan wafat pada hari Jumat itu. Tiba-tiba pada hari Minggu pertama pekan itu, yakni hari Minggu, ditemukan, nampak bagi mereka, kelihatan bagi mereka orang yang dikatakan meninggal itu di tengah-tengah mereka. Pasti kalau saya juga, kalau saya melihat tiba-tiba bapak saya muncul, pasti dalam pikiran saya, bapak ini yang muncul ini pasti adalah hantunya, karena bapak saya sudah meninggal. Sama juga para murid itu, saya yakin, yang mereka pasti yakin bahwa Yesus yang muncul di tengah-tengah mereka ini adalah hantu. Kalau ada hantu datang, kalian lari atau tetap tinggal? Lari. Maka itu juga yang berupaya dikonfirmasi, berupaya ditegaskan oleh para murid. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka kaget, terkejut, dan takut. Kenapa Yesus yang sudah dikatakan meninggal 3 hari yang lalu tiba-tiba muncul di tengah mereka? Apalagi barusan ini mereka mendengar bahwa 2 murid yang kembali ke Emmaus tiba-tiba kembali dan mengatakan mereka melihat Yesus bersama-sama dengan mereka makan. Dan ini jugalah yang kemudian dilanjutkan oleh Yesus. Yesus sekarang setelah bangkit berupaya meyakinkan para muridnya bahwa dia betul-betul Mesias. Dia yang diramalkan dalam perjanjian lama kini diwujudkan oleh Yesus dalam perjanjian baru. Karena Yesus tahu bahwa dia tidak selamanya akan ada di dunia ini. Maka yang melanjutkan itu adalah murid-muridnya. Sehingga Yesus berupaya meyakinkan para muridnya bahwa dia betul-betul sungguh bangkit dan dia betul-betul adalah Mesias. Itulah sebabnya dalam bacaan pertama yang kita dengarkan tadi, Petrus dengan tegasnya menyatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Dia adalah Mesias yang ditolak oleh orang-orang Yahudi, tetapi kemudian bangkit. Nah, Yesus berupaya menyampaikan dan menegaskan, meyakinkan para muridnya bahwa dia sungguh bangkit, dia adalah Mesias. Karena para murid itulah yang akan melanjutkan seluruh
kesaksian tentang penyelamatan Yesus. Namun bukan itu yang menjadi pokok bagi kita sekarang pada dunia sekarang ini. Karena saya yakin sekarang yang datang gereja ini pasti orang yang sudah meyakini Yesus, meyakini Tuhan, pasti orang percaya. Yang paling penting adalah implementasinya sekarang, apa yang akan kita lakukan. Ketika kita telah meyakini bahwa Yesus adalah Mesias dan Dia sungguh sudah bangkit menyelamatkan kita. Apa implementasinya bagi kehidupan kita? Yang pertama, dan ini sudah sama dengan minggu lalu, bahwa Yesus ketika menampakkan diri kepada murid, yang pertama selalu Dia bawa yang disampaikan adalah Yesus mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Bacaan minggu lalu 3 kali diucapkan Yesus kepada para muridnya ini. Ketika menampakkan diri kepada murid-murid, dan waktu itu belum ada Thomas. Dan 3 kali Yesus sampaikan, mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Maka tugas kita sekarang sebagai murid-murid Tuhan untuk menjadi saksi-saksi adalah menyampaikan damai sejahtera. Dan orang yang paling pertama kita wartakan damai sejahtera itu adalah lingkup terkecil kita, yakni keluarga, komunitas. Kalau masih ada yang suka marah-marahan dalam keluarga, mudah-mudahan sampai pada pertobatan. Kalau ada anak-anak yang masih suka marah-marah dan ceret ke mamanya, bapaknya, bertobatlah. Kalau ada istri yang masih suka marah-marah dan ngeyel, bertobatlah. Dan kalau masih ada suami-suami yang suka marah-marah, apa? Oh, tidak ada yang mau bertobat. Bertobatlah juga. Mari kita bertobat. Karena yang pertama harus dibawa adalah damai sejahtera. Dan ini selaras dengan inti bacaan pertama, bacaan kedua, dan yang dikatakan oleh Yesus selanjutnya. Ketika mengutus para murid. Dan di bagian akhir tadi Yesus mengatakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saksi apa? Yesus mengatakan dalam namanya, maksudnya dalam nama Mesias, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Jadi dua hal yang mau disampaikan supaya sampai pada damai sejahtera. Pertama, pertobatan. Yang kedua, pengampunan dosa. Apa artinya pertobatan? Pertobatan artinya dari diri kita sendiri, kita mengalami Yesus yang bangkit. Yang kedua, kalau pengampunan dosa, itu artinya kalau ada orang yang bersalah kepada kita, kita juga harus belajar untuk mengampuni. Jadi 2 hal ini, kalau pertobatan itu lebih pada menyangkut diri kita sendiri, kalau pengampunan dosa itu menyangkut hubungan kita dengan orang lain. Jangan sampai kita mau pengampunan dosa, tetapi kita tidak mampu mengampuni. Maka 2 hal ini, pertobatan dan pengampunan dosa, itu juga yang diungkapkan dalam bacaan, terutama bacaan kedua tadi, apa yang harus dilakukan untuk sampai damai sejahtera. Saya kira bapak-bapak dan ibu-ibu, suami istri, pasti pernah marah-marahan ya dalam keluarga. Dengan cara apapun itu, ada orang yang marah dengan cara diam, tidak bicara 1 hari, ada mungkin yang sampai 1 minggu, mudah-mudahan tidak ada yang sampai 1 minggu, tidak ada ya. Ada yang cara diam, ada juga orang yang marah dengan cara cerewet, dia ungkapkan langsung semua sampai merah mukanya. Ada orang yang sampai banting-banting barang, itu semua kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan tentunya kita mau pertobatan. Maka untuk sampai pada damai sejahtera, pertobatan dan pengampunan dosa. Seorang marah pasti ada penyebabnya. Suami marah pasti ada penyebabnya, entah anak-anak, entah istrinya. Istri marah pasti ada penyebabnya.
Entah suaminya, entah anak-anaknya, entah masalah apa. Kadang-kadang kita sudah mulai ungkapkan kekesalan kita, ditanggapi lagi, akhirnya terjadi pertengkaran besar. Namun untuk sampai pada damai sejahtera selalu harus dibutuhkan pertobatan. Pertobatan artinya pertobatan itu terdiri dari 4 hal. Pertama, kita menyadari kesalahan dan dosa-dosa kita. Yang kedua, menyesali. Yang ketiga, mengakui. Dan yang terakhir ini yang biasanya agak sangat sulit, itu tidak melakukannya lagi. Pertobatan harus bisa terjadi ketika orang pertama tadi menyadari kesalahannya. Tidak akan pernah selesai pertengkaran kalau seseorang dalam keluarga tidak pernah menyadari bahwa dia salah. Bahkan yang lebih parahnya adalah ketika kita tidak tersadar bahwa kita salah, kita akan menyalahkan orang lain. Dan itulah yang akan selalu menyebabkan pertengkaran. Maka pertama-tama untuk sampai pada damai sejahtera, bertobat. Bertobat bagaimana caranya? Menyadari bahwa kita salah. Jangan sampai kita sudah salah, masih ngotot lagi. Sudah salah, ngotot lagi. Baru mudah-mudahan sampai pada langkah kedua, menyesali. Yang ketiga, mengakui bahwa kita salah dan akhirnya saling memaafkan. Yang kedua, pengampunan dosa. Damai sejahtera bisa didapatkan kalau kita saling mengampuni dosa. Kadang-kadang seseorang sudah ada mulai sadar bahwa dia salah. Dia sudah mulai mengakui kesalahannya. Tetapi orang lain, misalnya contoh sederhananya, istri sudah sadar bahwa dia salah, tetapi suami masih terus menyalahkan, tidak pernah menerima, maka tetap akan terjadi pertengkaran dalam keluarga. Tidak akan pernah damai. Tetapi akan muncul damai ketika yang satu sudah menyadari kesalahannya, sudah menyesali dan mengakui, dan yang lain mau mengampuni. Dan pengampunan itu bukan pertama-tama untuk diri kita sendiri, bukan pertama-tama juga untuk orang lain, tetapi untuk kebersamaan itu, untuk damai sejahtera. Saya rasa kalau mungkin Bapak Ibu yang masih ada dendam, masih ada sakit hati kepada orang lain, siapa yang tidak tenang? Siapa yang tidak tenang kalau kita masih sakit hati kepada orang lain? Apakah orangnya? Bukan. Yang tidak tenang adalah diri kita sendiri. Dan tidak tenang itu tanda bahwa belum ada kedamaian. Karena kedamaian hanya bisa didapatkan kalau kita sudah bisa berdamai. Ketenangan bisa kita dapat dan kedamaian itu selalu bergandengan. Orang bisa damai kalau dia tenang. Orang bisa tenang kalau dia bisa damai. Maka di dalam doa Bapa Kami juga selalu diungkapkan, ketika kita mau memohon ampun, ampunilah kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Jadi untuk mendapatkan kedamaian, damai sejahtera, perlu pertobatan, perlu pengampunan dosa. Bukan hanya pengampunan dosa dari Tuhan, tetapi pengampunan dosa dari diri kita, pengampunan dosa dari sesama kita, agar terciptalah kedamaian. Mudah-mudahan dalam keluarga kita dengan kebangkitan Yesus Kristus, dengan Paskah ini kita juga merasakan kedamaian dalam kehidupan kita. Semoga demikian.